Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Ketua Takmir beserta pengurus Masjid Mujahidin, bapak-bapak, ibu yang sempat hadir, yang kami hormati dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan Allah yang selalu memberikan apa-apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan hanya Tuhan Allah lah yang selalu menjawab atas doa-doa yang kita panjatkan dan selalu memberikan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus yakin dan selalu berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya takdir yang diberikan Allah kepada kita adalah takdir yang terbaik. Saya teringat kepada seorang ustadz yang menyampaikan sesuatu hal yang berhubungan dengan takdir ini, yang mana kalau saya sebut namanya panjenengan sudah kenal dengan ustadz itu. Beliau mengatakan bahwasannya ini bukan hadis, ini adalah sebuah cerita. Dulu ada seorang raja yang mana jarinya ini terpotong. Dia bersama seorang menteri yang mana menteri ini sangat soleh, sehingga ketika sahabatnya ini tertimpa suatu musibah, pasti dia mengatakan al khairu khairatullah, pilihan Allah adalah yang terbaik. Suatu ketika sang raja ini yang hobinya berburu ke hutan bersama menterinya serta pengawal-pengawalnya ini. Ketika berburu di hutan ada insiden yang mengharuskan jari dari sang raja ini harus dipotong. Ketika melihat itu, sang menteri ini mengatakan al khairu khairatullah, pilihan Allah itu adalah yang terbaik wahai sang raja. Raja ini murka, kemudian menyuruh pengawalnya untuk memenjarakan sang menterinya ini. Selang beberapa hari, karena tangan sang raja ini harus dipotong jarinya, maka ketika sudah sembuh, sang raja ini berburu kembali ke hutan bersama pengawal-pengawalnya. Tentunya tidak bersama menteri yang soleh tadi. Ketika di penjara, sang menteri ini tidak bersedih hati karena dia selalu mengatakan bahwasannya pilihan Allah itu adalah pilihan yang terbaik. Kembali kepada sang raja yang berburu ke dalam hutan. Karena begitu lama tidak berburu, saking senangnya dia lupa bahwasannya dia susah memasuki hutan terlalu dalam, sehingga
dia bertemu dengan suku primitif yang mana dia menyembah dewanya itu harus melakukan pengorbanan. Di antaranya adalah yang dikorbankan adalah manusia. Kemudian sang raja ini tertangkap oleh suku ini bersama pengawalnya. Satu persatu pengawalnya ini dikorbankan oleh suku primitif itu, dan sampailah gilirannya sang raja. Ketika suku primitif ini melihat bahwasannya jarinya sang raja ini terpotong, maka suku primitif ini tidak jadi mengorbankan sang raja. Kemudian dilepaslah sang raja ini. Akhirnya sang raja ini sampailah pada kerajaannya. Dia bergembira ria dengan apa ini? Jarinya yang terpotong. Dia bersyukur sekali dulu karena jarinya terpotong ketika berburu di hutan. Sesampai di kerajaan, dia menuju menterinya yang dipenjarakan. Dia mohon maaf. Dia meminta maaf. Dia menyadari bahwasanya yang dikatakan adalah benar, bahwasanya pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Kemudian sang raja ini bertanya kepada sang menteri, kalau aku terbebas dari kematian itu saya syukuri karena tidak jadi dikorbankan oleh suku primitif. Sedangkan engkau aku penjarakan, kenapa engkau tetap mengatakan bahwasanya pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik? Kemudian menteri yang soleh ini mengatakan, seandainya engkau tidak memenjarakan aku, wahai sang raja, tentu aku ikut denganmu. Dan tentunya aku juga menjadi korban seperti prajurit-prajurit yang lain. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ternyata cerita ini kita ambil manfaatnya, kita ambil ibrahnya, bahwasanya semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah itu yang terbaik untuk kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini merupakan manusia-manusia pilihan yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah kitalah manusia-manusia pilihan yang mendapatkan syafaat dari beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, kita memasuki materi tentang doa. Doa merupakan senjata yang luar biasa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Siapapun dia, terutama kepada tiap-tiap muslim yang beriman. Sekaligus Allah telah menyiapkan waktu-waktu dan tempat-tempat yang mustajabah sebagai bentuk kasih sayangnya pada kita. Contoh kekuatan doa itu banyak sekali yang kita lihat di realitas sekarang ini, atau mungkin cerita dari sahabat-sahabat yang lain, atau mungkin pengalaman pribadi yang menegaskan bahwasanya doa itu sangat dahsyat. Ketika suatu permasalahan sudah tidak ada jalan keluarnya menurut akal manusia, namun ketika kita mengangkat tangan dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengurai permasalahan itu di luar nalar dan selesai dengan sempurna. Ada contoh lain ketika seorang dokter sudah angkat tangan dan bahkan memvonis pasiennya dengan mengatakan tiada harapan untuk sembuh, sehingga membuat pasien dan keluarganya putus asa. Namun ketika dia mengangkat tangannya bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, sungguh luar biasa, Allah juga selesaikan dengan sempurna.
Tiada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu kuatnya dan pentingnya arti sebuah doa. Itulah kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hal, dalam berbagai kesempatan sering mengajarkan doa pada para sahabat agar hidup ini selalu bergantung dan berharap hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini dari Ibu Ummu Salamah. Hadis ini sangat populer. Insya Allah para jamaah sudah hafal, bahkan mungkin sudah mengamalkannya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza asbaha qala Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, sungguh aku mohon kepada Engkau ilman nafi'an, yaitu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutakabbalan, dan amal yang diterima. Doa dalam hadis ini berisi 3 permintaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya doa ini juga diwariskan kepada kita agar kita selalu mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 permohonan yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. Yang pertama adalah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Siapapun kita, terutama bagi mereka yang sedang menuntut ilmu, tentu sangatlah menginginkan tidak hanya fokus banyaknya akan ilmu, namun dalam Islam kemanfaatan dalam ilmu itu yang harus diprioritaskan dan diutamakan. Pengetahuan yang didapat seharusnya memberikan kemanfaatan yang luas, tidak hanya pada dirinya sendiri, namun juga pada orang lain, karena itu akan mengantarkan pada derajat manusia yang terbaik. Khairun nas anfa'ahum linnas. Dalam pepatah Arab mengatakan bahwasanya ilmu yang tidak bermanfaat itu seperti pohon yang tidak ada buahnya. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Jadi tidak ada gunanya kalau ilmu itu tidak bermanfaat. Bahkan termasuk ilmu yang bermanfaat itu ketika kita sudah wafat namun pahalanya terus mengalir. Ada 3 perkara yang mana ketika kita sudah meninggal maka pahalanya tetap mengalir. Di antaranya adalah yang satu, yaitu au ilmin yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kemudian permintaan baginda Rasul yang kedua adalah rizqan tayyiban, rizki yang baik. Dalam surat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah ayat 168, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memanggil manusia, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang di bumi ini halalan, yang halal. Tidak hanya itu saja, tayyiban, Allah Subhanahu wa taala menyuruh halalan tayyiban, halal dan baik. Apa ada yang halal yang tidak baik? Tentu ada, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memfirmankan seperti itu. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan sesuatu makanan dengan jangan mengikuti langkah-langkah setan? Para ulama menjelaskan bahwasanya ketika kita
makan ini ada sesuatu hal yang itu bisa menyebabkan kita mengikuti langkah-langkah setan. Di antaranya adalah ketika kita makan atau minum dengan tangan kiri, ini merupakan mengikuti langkah-langkah setan. Kehalalan dalam Islam adalah mutlak, yang tidak bisa ditawar. Begitu bicara rizki yang baik berarti halal dan baik. Rizki yang baik tentu didapat melalui cara dan proses yang benar. Begitu pula ketika kita membelanjakannya, haruslah tidak melanggar syariat-syariat yang Allah tetapkan. Cara yang haram seperti mencuri, merampok, ataupun korupsi hanya akan menjauhkan diri kita dari nilai-nilai keberkahan. Ingatlah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka api nerakalah yang berhak untuk membakarnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Permintaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga adalah amalan maqbulan, yaitu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah harapan kita yang selalu kita inginkan adalah semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Berbicara tentang amal yang diterima, maka tidak lepas dari dua hal, yaitu sebagai syarat agar diterimanya amal kita. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah benar, yaitu dengan ittiba' Rasul. Tentang ikhlas ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Nasai, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal perbuatan kecuali yang dilakukan dengan ikhlas dan mengharap hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentang yang benar, harus mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Rasul bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amal yang itu tidak ada perintah dari kami, dari baginda Rasul, maka terputuslah amal itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Buat apa kita bersusah payah beribadah kalau pada akhirnya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak ada contoh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mampu untuk mengamalkan doa ini sehingga sampai Allah Subhanahu wa taala mengijabah atas doa-doa yang kita panjatkan, sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengijabah atas doa-doa yang kita panjatkan, hidup kita menjadi tenang. Dengan ketenangan itu kita beribadah dengan maksimal, dengan sempurna. Mudah-mudahan dengan ibadah yang sempurna itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita bersama keluarga ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.